Lalu, mereka menetapkan pula sifat-sifat Allah yang diberitahukan dalam Al-Quran dan hadis walaupun tidak dapat diketahui melalui argumentasi rasional. Ini namanya sifat khobariyah, ya, sifat sam'iyah yang baru kita ketahui sebab Allah memberitahukan itu. Kalau Allah tak memberitahu, kita pun tak tahu. Tapi kalau Allah punya kehendak, punya iradah, punya kudrah, kemampuan, itu kita pun tahu walaupun belum baca ayat itu di dalam Al-Quran dan hadis, sebab akal pikiran kita sudah langsung membawa kesimpulan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Allah. Jadi perkenalkan diri, Muhammad Mufti Al-Haq Al-Qatayasi, bersyarah di sini. Cuma tajuk ni seperti tajuk berat kan. Kalau nak diskusi setakat 3-4 jam tu memang tak selesai. Tahu-tahu bila perkara kami ni ada yang ada basic akidah. Contoh saya sendiri pun dalam bidang Asy'ariyah tu memang dah lama lah, daripada pondok belasan tahun kan, sampai ke Mesir itu semua. Yang tadi hasilnya contohnya bila disebutkan di sebelah akidah Asy'ariyah ni, sebenarnya akidah Asy'ariyah ada 3 juga. Dia ada isbat, dia ada tafwid, dia ada takwil. Yang mana sekadar sebenarnya banyak pendapat dah, nak uraikan tu susah sikit. Cuma secara ringkasnya boleh dikatakan bahawasanya pokok kita kembali kepada asal Asy'ariyah, iaitu bahasa Asy'ari, yang mana permasalahan ketika itu hanya melibatkan sifat ikhtiyariyah, tidak melibatkan sifat khabariyah. Malah sifat ikhtiyar itu pun hanya selepas dikorek-korek dalam maqal Islamiyin dan juga sedikit dalam ibadah dalam masalah sifat ikhtiyariyah. Yang mana kemudian bila datang zaman Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Razi, barulah timbul masalah sifat khabariyah ni. Itu pun Al-Razi sendiri pun kadang-kadang dalam 2 kitab beza, hatta dalam satu kitab Mafatihul Ghaib kan, dan satu kitab pun di 2 lokasi itu pun kadang-kadang kontradik kalamnya. Jadi seperti Imam Ghazali sendiri di akhir hayat beliau sangat meninggalkan pembahasan panjang lebar tentang masalah kalam ni. Jadi bila kita sebut ada 3, bila dah kata banyak mazhab, hatta di kalangan Asy'ariyah sendiri, kalau tengok Al-Iji dia ada kaedah dia sendiri. Jadi semua mazhab Asy'ari besar, dia macam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita nak claim ini mazhab Syafi'i. Contoh sentuh lagi umpan tak batal, mazhab Syafi'i juga. Solat maghrib lepas waktu fadilah qada pun mazhab Syafi'i juga. Jadi semua boleh claim, tapi akhirnya yang satu kita nak disebabkan mazhab Syafi'i. Itu yang dikatakan kalau utama kan. Ini ambil Ibn Hajar yang belah sana, atas ni ambil Syekh Ramli. Begitulah juga mazhab Asy'ariyah, bila dah terlalu besar mazhab ni, pada saya Allah alam kita ambil yang lebih yang terakhir, antara yang Saifullah tu lah kan, dalam Umul Barahid, itu antara kitab mutaakhirin untuk Asy'ariyah. Okey, baik. Jadi bila kita dah ambil yang terakhir, maka jadi 3 bahagian: isbat, tafwid dan juga takwil. Takwil itu jelaslah kan, ambil makna marjuh dan makna rajih. Tapi untuk tafwid pula dipanggil juga takwil ijmali, iaitu menyerahkan. Bila kata tangan Allah, dia al-ittifaq fi tasmiyah wal musammah, tafwid. Tapi sebenarnya di isbat, yang ini yang menyebabkan di kalangan ahbash mengkafirkan Abu Hasan sendiri kerana bahasa isbat dan mengeluarkan ahbash daripada Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mereka mengkafirkan isbat. Cuma isbat Asy'ariyah ada 2. Satu, isbat mereka mensyaratkan meletakkan isbat sifat untuk meletakkan tashbih. Kerana kaedah Asy'ariyah Imam Al-Laqani kata kan, Imam Al-Laqani kata kullu nasin aw tashbiha aw awwalahu aw fulahu tanziha. Itu kaedah Asy'ariyah. Jadi isbat untuk mereka mengelakkan terjebak dalam tashbih ni, naum tashbih, dia meletakkan kena isbat sifat. Jadi tangan Allah beri sifat dengan sifat tangan. Dia macam tafwid jugalah, tapi dia meletakkan sifat sebagai ihtiyatan. Takut tasawwur menggambarkan tangan dan pada otak kita. Baik, itu satu. Yang kedua, isbat Asy'ariyah juga mereka melarang terjemahan. Sebab bila dikatakan yadullah, bila terjemah tangan Allah, tidak semua ada yad itu ada pada tangan. Contoh paling mudah, kalau bahasa Melayu tangan panjang pencuri, sedangkan bahasa Arab yadun tawil ialah pemurah. Jadi bila terjemahan itu berlaku, dia akan berlaku makna. Maka
isbat Asy'ariyah mereka melarang terjemahan secara mutlak. Wajah Allah, wajhullah diterjemahkan ke bahasa wajah, walaupun sama lebih kurang, tetap akan bawa pada dalail yang berbeza, dilalat yang berbeza. Jadi itu isbat di kalangan Asy'ariyah. Jadi sebab tu bila kita bahas panjang, cuma itu isbat di kalangan Asy'ariyah. Satu isbat sifat, yang kedua isbat dari sudut apa? Pada terjemah, terjemahan. Dan di situ sebenarnya dia bertepatan dengan buasan Asy'ari. Cuma dia yang setakat kenapa anda sebaiknya beralih kepada ayat salaf, kerana banyak soalan Asy'ari ni. Kesimpulannya sebenarnya ngaji Asy'ari senang terima bangunan nak berdiri lah, pecah pada otak, pecah. Dan jawapan-jawapan tu dijawab oleh Imam Muhammad Aqidah Salaf. Antaranya masalah kalam Al-Quran tu, Asy'ari letakkan kalam Allah yang kalam nafsi. Maksudnya dia senang kita nak faham perbezaan Asy'ari dan Salaf ni ialah pada sifat ikhtiyariyah. Kalau jauh ni kita faham tak? Kalau poin perbezaan adalah pada sifat ikhtiyariyah. Yang mana sifat ikhtiyariyah di kalangan ahli hadis ni, mereka mengisbatkan sifat Allah, perbuatan Allah boleh berlaku, tidak mesti ada permulaan ataupun hujung. Bila kata kalam Allah, maka kalam ada lafaz, ada suara. Jadi adapun hakikatnya kita serah pada Allah. Di sinilah titik perbezaan antara Ahlul Athar dan juga Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah tadi disebutkan ta'rif laqani, kullu nassin awhama tashbiha awwalahu aw quwida wa mitanziha, iaitu tidak boleh dia menafikan semua jihad tashbih. Kalau salah kata mungkin berlaku tashbih. Contoh Asy'ariyah tak katakan pun Allahu Sami', Allah Basir, kan tashbih juga. Basmi' sama dengar, kan? Basir mata lihat. Yang tu Asy'ariyah tak panjang lebar pula. Tapi bila sebut yadullah panjang lebar, wajhullah panjang lebar, ainullah panjang lebar. Jadi itu ada yang terbalik dalam Asy'ariyah. Jadi pokok pangkalnya adalah pada sifat ikhtiyariyah. Itu perbezaan antara Asy'ariyah dan Salafi. Apabila mereka kata contoh Al-Quran, ini Ustaz cuma menjawab kan, Tuhan Mu'tazilah, Dawan Jahmiyah, dan juga mungkin juga ditujukan pada Asy'ariyah. Mereka kata kalam nafsi, kalam Allah tu azali qadim, dia menafikan terus mana-mana wajah tashbih. Kalam kita ada permulaan, ada penghujung. Kalam Allah tak ada awal, tak ada penghujung. Jadi kalam Allah tu kalam nafsi. Kalam nafsi maksudnya dia debuk, dia beritahu. Dia beritahu semua. Dan Jibril lah yang menyampaikan kepada malaikat di langit dan seterusnya Nabi SAW. Jadi Asy'ariyah ni, benda ni bila kita cakap dari dengan orang Asy'ariyah tak bagus. Tapi kalau dibahaskan senang, kefahaman dia adalah semangat tarbih, muka kayu, tak ada semangat. Kesimpulannya adalah Quran maknanya daripada Allah, itu yang qadim, tapi lafaznya daripada Jibril. Itu kesimpulan Asy'ariyah. Cuma kena sebut tadi pula, kata benda panjang, dan Asy'ariyah itu mazhab yang besar. Yang mana juga Asy'ariyah menafikan masalah kalam nafsi tersebut, tapi mereka tetap tak lari daripada menafikan awal dan hujung. Sedangkan salah kata dah kata kalam Allah. Tak ada siapa ulama definisikan Al-Quran ni kalam Jibril. Tak ada siapa pun kan. Jibril kata kalam Quran tu makhluk dari sudut kalam, lafaz, tulisan tu kena tak ada Jibril, sebab kita tulis makhluk dah tu. Tapi yang kata kalam Allah tadi ialah ada maknanya. Jadi pada itulah pokok pangkal yang menyebabkan Syekh Wazir Rahmat Kelantan, iaitu antara nak besar Kelantan kenal lah. Syekh Wazir ni sempat ngaji dengan Fadail lah. Fadail ni kursi dunia, hari Jumaat pun ngaji dengan Fadail juga. Jadi Syekh Wazir pun mengkafirkan golongan Salafi sebabkan kita beriktikad bahawa sifat ikhtiyariyah Allah tu boleh berlaku, boleh berubah. Di sinilah yang dalam kelas mana meletakkan satu kaedah yang kena jelas pada akidah. Sebab saya nampak ramai salah pun kata lupa. Dia cakap syarah terlebih. Sama macam contoh syarah kata Allah wujud tak bertempat, Allah wujud di mana-mana. Itu syarah terlebih. Sedangkan yang disebutkan dalam kitab Allah wujud bila makan, Allah wujud tidak bergantung pada tempat. Sebab pada mereka tempat itu adalah makhluk. Atau di kalangan sahabat pun tak sebut Allah bertempat. Itu muncul pada zaman tabi'in. Ibnu Qutaibah ke siapa pun sebut yang disebutkan Allah di langit, di atas langit. Itu isbat. Jadi
antara benda yang kita jelas dalam akidah salaf ialah tauqifiyah, isbat setakat yang Allah isbat. Jadi contoh penggunaan tadi Ustaz pun guna juga istilah Allah aktif kan. Aktif tu boleh official. Jadi aktif tu mungkin pada gambaran yang menyampaikan tu ialah maksudnya setiap hari tu ada perbuatan Allah, sifat apa ikhtiyariyah, sifat fi'liyah Allah, bukan sifat zatiyah. Setiap hari ada. Boleh official. Tapi jika kita dengar contohnya, kita sih dengar Allah aktif. Dia ada satu bentuk. Bahasa Arabnya fa'al. Fa'al yang majlis. Ya, fa'al itu arti kita aktif lah. Dan bila terjemah tu jadi masalah. Bila fa'al itu aktif. Apa terjemah fa'al di Melayu ni? Melakukan apa yang lagi sifat fi'liyah. Itu bukan aktif lah. Itulah masalah. Ya. Aktif dan pada mungkin tak lah. Tak boleh tak pasti tak pasif. Kalau terjemah lagu tu betul lah tidak pasif kan? Tidak pasif. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang yang mendengar dia sebut aktif lah. Aktif lah. Macam ni. Oh lah. Dia aktif lah. Sibuk. Sibuk. Jadi itulah sebuah sikit. Jadi sebab kadang-kadang sebenarnya dakwah pada Asy'ariyah tu kadang-kadang kita kena spesifikkan. Kita nak tunjukkan pada siapa sebenarnya Asy'ariyah yang mutaakhir itu atau mutaqaddimin itu. Atau isbat tu sendiri Asy'ari isbat dia. Sejauh mana kita boleh serasikan dari isbat salaf ni dengan isbat Asy'ariyah. Allah. Ya, itu sebetulnya nanti kita bahas ya di halaman muka surat apa? Nih 21 boleh buka ya. So ini memang panjang, termasuk di situ nanti ada pemeringkatan fase-fase Asy'ariyah sesuai dengan zaman ya. Ada fase mutaqaddimin, ada fase yang sudah ada pengaruh Mu'tazilah seperti diakui sendiri oleh banyak tokoh Asy'ariyah ya, terutama sejak Al-Juwaini. Lalu ada fase pengaruh atau kesan daripada filsafat Yunani. Itu di masa Ar-Razi dan Al-Amidi. Sudah ada sedikit-sedikit di masa Imam Ghazali. Baru ada fase pembakuan ajaran. Nah, itulah yang era Sanusi, kemudian Syekh Al-Bajuri, Syekhul Azhar rahimahullah. Nah, itu nama-nama sifat Allah yang 21 tadi. Ya. Di sini kita tulis pada umumnya Asy'ariyah berpandangan bahwa nama-nama Tuhan itu bersifat tauqifi. Nah, ini yang bersepakat ya. Yaitu hanya dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan adanya nas-nas pada Al-Qur'an dan hadis atau semisalnya yang memberitahukan nama-nama tersebut. Nama-nama Tuhan tidak dapat itu mestinya dikemukakan, artinya dizahirkan dan diusulkan. Apa bahasa sini diusulkan? Diiktirahkan. Dicadangkan hanya berdasarkan opini semata. Tak boleh ada orang kata Tuhan ni yang maha insinyur misalnya. So itu tak ada dan mengandung permasalahan. Maka tidak disebut pula dalam bahasa Arab al-aqil, al-arif ya. Walaupun disebut alimul ghaibi wasyahadah atau al-alim. Itu nama itu kena betul-betul tauqifi. Memang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyebutnya dengan itu. Nah, lalu terkait sifat, Asy'ariyah termasuk kalangan sifatiyah. Sifatiyah ini semua, mulai dari Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Karramiyah, lalu Salimiyah, itu semua kalangan sifatiyah. Artinya yang berlawanan dengan Mu'tazilah, Dzurariyah, Najjariyah dan Jahmiyah yang menolak penetapan sifat. Mereka kata Allah ada sifat, tapi sifat itu kata dia adalah nama itu sendiri. Atau dalam ilmu bahasa dia adalah adjektiva. Itu dia kata sifat. Ya, tapi dia kata sifat itu makhluk. Nah, yang membezakan itu sebagai sifat ya. Allah punya sifat, sifatnya disandang oleh Allah dan dia tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah punya kekuatan, punya kehendak, maka kekuatan dan kehendak ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan di luar itu.
Kalau bagi kalangan yang non sifatiyah tidak begitu. Ya. Akan tetapi ada perbedaan di antara Asy'ariyah, ini bahasa Indonesia, mengenai apa saja sifat-sifat yang mereka tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ada perbedaan antara Abul Hasan Al-Asy'ari diakui oleh semua Asy'ariyah setelahnya, yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, Ar-Razi, ya, kemudian Al-Amidi dan bahkan As-Sanusi, semuanya mengakui bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari mengisbat wajah Allah, mengisbat dua tangan Allah, mengisbat dua mata Allah, mengisbat juga secara global istiwa dan nuzul. Ini ada di buku-buku mereka. Dan mereka mengingkari itu. Jadi memang ini berterus terang. Makanya tujuan utama dari diskusi ini adalah tentu kita tak boleh bahas itu bedah sampai detail ya. Tapi ada semangat yang ingin kita tonjolkan. Seseorang di dalam melihat para ulama termasuk dalam akidah itu kenalah jujur. Kalau memang Al-Bukhari berbeda dengan ini, kita kena akui berbeda. Ya, jangan dimanipulasi sehingga seolah-olah sama. Nah, itu kan ada tren begitu. Seperti tadi saya katakan, At-Tabari dianggap Asy'ari. Ya, nanti Al-Bukhari dimasukkan Asy'ari. Nah, itu tak perlu. Jadi kita kena dudukkan masing-masing ulama itu sesuai dengan aslinya. Mereka bilang apa? Mereka berpendirian apa? Tidak dimanipulasi sehingga seolah-olah cocok padahal tidak. Nah, ini semangat akademik ya, semangat akademik. Selepas itu, you mau ikut yang ini atau ikut itu lain urusan. Yang penting dudukkan dulu masing-masing sesuai dengan aslinya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau di dalam satu madhab, misalnya satu kelompok akidah Asy'ariyah ternyata berbeza-beza, ya akui memang berbeza-beza. Tak boleh kita bilang semuanya sama. Nah, begitu juga kalau ada ikhtilaf misal di Hanabilah, walaupun ikhtilafnya lebih ringan, kita katakan ada ikhtilaf. Ya. Terlepas nanti kita mau ikut yang A atau B, nah, ini soalan kedua. Nah, soalan kedua kita kena ada adu argumen, ada dan seterusnya. Tapi yang paling penting pertama mengakui itu, betul seperti kata antum tadi. Ya. Maka di situ kita katakan kalangan terdahulu. Nah ini rinciannya, rincian ringkas ya, satu paragraf saja. Kalangan terdahulu menetapkan sifat-sifat Allah yang dipandang dapat ditentukan secara langsung berdasarkan argumentasi rasional, dalil akli, ya. Walaupun belum diberitahukan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya sifat-sifat akliyah, ya, yang katanya ada 7 itu. Ya. Jadi mulai kalau wujud kita bakok, mukhalafah dan seterusnya itu bukan masuk ini karena bukan sifat tsubutiyah. Ini mulai dari iradah, qudrah, ilmu, hayat saja, atau ditambah dengan sama, basor dan kalam, ya. Atau kata Abul Hasan Al-Asy'ari ditambah dengan bako, jadi ada 8 sifat. Nah, ini karena dikatakan sudah bisa dipahami dari argumentasi rasional. Lalu mereka menetapkan pula sifat-sifat Allah yang diberitahukan dalam Al-Quran dan hadis walaupun tidak dapat diketahui melalui argumentasi rasional. Ini namanya sifat khobariyah, ya, sifat sam'iyah yang baru kita ketahui sebab Allah memberitahukan itu. Kalau Allah tak memberitahu, kita pun tak tahu. Tapi kalau Allah punya kehendak, punya iradah, punya kudrah, kemampuan, itu kita pun tahu walaupun belum baca ayat itu di dalam Al-Quran dan hadis, sebab akal pikiran kita sudah langsung membawa kesimpulan itu. Tapi bahwa Allah punya wajah, 2 tangan dan mata, ini menurut Asy'ariyah saat itu tidak diketahui. Ada pula Asy'ariyah mutaqaddimin yang mengatakan sifat wajah dan 2 tangan itu boleh diketahui dari dalil rasional. Nah, itu baca misalnya Al-Ghunyah karya Abul Qasim Al-Ansari, murid daripada Imam Al-Juwaini, itu boleh menyebutkan ada Asy'ariyah mutaqaddimin yang mengatakan bahwa Allah punya wajah dan punya 2 tangan, itu boleh diargumentasikan secara rasional walaupun kita belum baca ayat mengenai hal itu. Ya, ada beda-beda pendapat dalam rincian. Lalu sifat-sifat yang hanya diketahui dari informasi Quran inilah yang disebut sebagai sifat khobariyah. Slide berikutnya, Ustaz. Lanjutan daripada ini.
Nah, sebagian Asy'ariyah belakangan memiliki sikap yang berbeda-beda. Yang berbeda terhadap sifat-sifat khobariyah ini. Ada yang meragukannya dengan meragukan kekuatan dari argumentasi nas yang menjadi dasarnya. Ragu. Ini di masa Al-Juwaini di Al-Irsyad, kitab Al-Irsyad dan kitab Asy-Syamil. Ya. Ada pula yang menafikannya. Bukan ragu lagi, dia katakan tak mungkin ada. Tak mungkin Allah punya wajah, tak mungkin Allah punya mata. Nah, dia menegaskan penafian dengan menganggap bahwa nas-nas tersebut bukanlah merupakan argumentasi yang cukup untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Ini seperti sikapnya juga Al-Amidi ya, dalam Abkarul Afkar dan yang lain. Nah, tetapi baik kalangan yang menetapkan sifat khobariyah maupun yang meragukan dan menafikannya, semua kalangan Asy'ariyah pada umumnya hanya menetapkan sifat-sifat yang statusnya eternal, artinya qadim, ya, sifat dzatiyah, dan tidak terkait dengan kemampuan maupun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai sifat apa? Ikhtiyariyah atau sifat fi'liyah itu. Nah, jadi kalau pengingkaran terhadap sifat fi'liyah ini memang semenjak Abul Hasan Al-Asy'ari sehingga seterusnya, bukan semenjak Al-Juwaini. Karena itulah titik perbedaannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari menetapkan itu. Bukan hanya menetapkan wajah dan dua tangan yang Abul Hasan Al-Asy'ari pun oke. Ya, tapi juga menetapkan berbuat secara langsung. Bahwa Allah berbuat kapan saja dengan kehendaknya dan perbuatan itu ada pada diri Allah. Ya, oleh karena itu Asy'ariyah menafikan penyandangan perbuatan. Penyandangan boleh paham? Bisa ya? Jadi ada pada diri Allah gitu. Tidak terpisah, itu namanya menyandang. Kalau ada orang berbicara, pembicaraan ini ada pada diri orang itu, tidak terpisah. Ya, kalau ada orang berjalan, perbuatan berjalan itu ada di mana? Pada orang itu, ya. Tidak mungkin orangnya di sini, berjalannya di situ. Nah, tidak mungkin. Jadi dia tidak terpisah, ada pada diri Allah. Kalau untuk sifat seperti kehendak, mampu dan tahu atau berilmu, itu semua sepakat, itu ada pada diri Allah. Ya, antara Imam Bukhari dan Asy'ariyah sepakat. Tapi kalau sifat menciptakan langit, misalnya, ini contoh disebutkan Imam Bukhari dalam Khalqul Af'al Ibad, menciptakan langit, itu bagi Asy'ariyah tidak ada pada diri Allah. Ya, dikatakan menciptakan langit itu adalah langit itu sendiri, keberadaan langit itu sendiri. Nah, di sini ada ikhtilaf atau perbedaan. Oleh karena itu di sini kita katakan dan menganggap bahwa perbuatan Allah adalah perkara yang terpisah. Nah, perkara yang terpisah yaitu makhluk-makhluk Allah atau merupakan perkara yang relasional saja, nisbi. Jadi sebetulnya tak ada wujud langsung di kenyataan. Dia hanya pemahaman saja. Sehingga tidak betul-betul ada. Ini ada dua aliran ini ya. Oleh karena itu di dalam pengajaran akidah khamsin ya, akidah yang 50 itu apa saja? 20 sifat wajib ya, 20 sifat mustahil, kemudian satu sifat jaiz. Satu sifat yang di sini dikata harus, kalau di bahasa kita boleh ya. Boleh, sifat boleh. Di sini sifat harus. Tapi kita dulu yang belajar dengan buku lama, kita pun kata harus. Ya. Wajib, mustahil, harus. Nah, setelah itu baru sifat-sifat 4 sifat Rasul yang wajib, 4 sifat Rasul yang mustahil. Ya. Nah, sifat yang dikata harus ini, yang jaiz ini, itu adalah fi'lu kulli syai'in au tarkuhu. Melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tapi dikatakan sifat jaiz. Kenapa? Karena dia terkait dengan iradah. Dia tidak pasti. Tidak hanya satu. Dia boleh berbilang. Dia boleh banyak. Nah, oleh karena itu Asy'ariyah tidak menetapkan sifat ini disandarkan kepada Allah. Dikatakan hanya sebagai relasi atau bahkan makhluk itu sendiri. Ini yang menjadi konsen Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengkanter dalam persoalan itu. Ya, mungkin itu sedikit tanggapan. Semoga tidak menambah kerumitan. Karena ini memang kita bicara dengan istilah-istilah yang panjang. Nah, tapi saya punya semangat kita terangkan secara umum, global ya. Lepas itu kalau ada rincian-rincian
detail boleh kita bahas sebatas apa yang memang ditanyakan. Silakan kalau ada yang lain.